Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Purnama Prasetya. Saya dari sekolah SD Plus Citra Madinatul ini. Saya akan membawakan cerita berjudul Asal-usul Gunung Batu Bangkai dari Kalimantan Selatan. Pada zaman dahulu, di Loksado, Kalimantan Selatan, ada seorang anak bernama Andung. Andung hanya tinggal bersama ibunya. Pekerjaan sehari-hari Andung adalah mencari kayu. Dia juga memiliki keahlian yang berupa mengobati berbagai penyakit yang ia peroleh dari almarhum ayahnya. Walaupun kehidupan mereka sangat sederhana, Andung dan ibunya saling menyayangi. Sehari-hari, Andung mencari kayu di hutan untuk dijual di pasar, dan ibu Andung mencari buah-buahan. Pada suatu hari, saat Andung mencari kayu di hutan, ia mendengar suara jeritan minta tolong, tolong, tolong. Ia segera mendatangi suara jeritan tersebut. Ia melihat ada seorang kakek-kakek yang terjepit batang pohon yang sangat besar. Ia segera menolong kakek tersebut dan mengobati lukanya. Kakek tersebut sangat berterima kasih kepada Andung. Ia mengambil sesuatu dari dalam kantung yang dibawanya. Ia mengambil sebuah kalung. Nak, aku tidak punya apa-apa untuk membalas budi kebaikanmu. Maka ambillah kalung ini. Mudah-mudahan kalung ini bisa membawa kebaikan untukmu, ujar sang kakek. Andung pun segera pulang ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Suatu saat, Andung berniat merantau, namun ia bingung. Jika ia pergi, ibunya tidak menemani. Ia pun mengutarakan niatnya itu. Awalnya, ibunya sangat keberatan, tapi melihat kegigihan Andung, akhirnya ibu memperbolehkannya merantau. Berjanjilah kepada ibu, jika kau sudah berhasil, kau harus pulang. Jangan tinggalkan ibu terlalu lama, kata ibu Andung sambil berinang air mata. Andung berjanji ibu, Andung akan segera pulang, ucap Andung. Berangkatlah sebelum gelap, bawalah kalung yang diberikan oleh kakek waktu itu. Semoga akan membawa keberuntungan untukmu, ucap ibu Andung sambil merelakannya. Andung berangkat merantau. Ia berjalan sangat jauh, keluar masuk hutan dan melewati perkampungan. Setelah beberapa bulan, Andung sampai di kerajaan Basiang. Kerajaan itu terasa sepi, tidak ada banyak orang yang berlalu lalang. Dan Andung bertemu dengan seorang petani yang sedang sakit. Tubuhnya dipenuhi kudis. Andung mengobati petani itu hingga sembuh. Semakin hari, semakin banyak warga yang disembuhkan Andung. Akhirnya, berita itu terdengar ke telinga Raja Basiang. Lalu, sang raja meminta Andung untuk ke istana untuk mengobati sang putri yang terbaring sakit. Ampun Paduka, hamba bukanlah seorang tabib. Hamba mohon ampun jika ternyata hamba tidak berhasil, ujar Andung. Andung memperhatikan sang putri yang sedang terbaring lemah. Ia mengagumi wajah sang putri yang cantik sekali. Ia mulai mempersiapkan bahan ramuan untuk mengobati sang putri. Namun kali ini tidak berhasil. Putri raja tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Andung kemudian teringat kalung pemberian kakek yang pernah ditolongnya. Kalung tersebut direndam di dalam sebuah wadah yang sudah disediakan. Kemudian Andung berdoa pada Yang Maha Kuasa di depan air hasil rendaman kalung itu. Setelah berdoa, air tersebut diminumkan kepada putri. Keajaiban terjadi. Sang putri perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya. Lalu ia duduk dengan wajah berseri. Andung berhasil menyembuhkan putri kerajaan. Raja Basiang sangat bersukacita. Sebagai imbalan, ia menikahkan Andung dengan putrinya. Ini Andung menjadi menantu Raja Basiang. Tidak lama setelah menikah, istrinya hamil. Sifatnya
enggan bertemu dengan ibunya. Lalu dia menarik semua pasukannya untuk meninggalkan tempat itu dan mencari ke tempat lain. Kedatangan mereka terdengar oleh ibu Andung yang sedang berada di dalam rumah. Andung, anakku, panggil sang ibu yang berlinang air mata. Dia sangat bahagia telah menemukan putranya kembali. Andung merasa malu kepada pengawalnya. Hai nenek miskin, kau bukan ibuku. Aku adalah keturunan bangsawan. Pergi kau dari sini. Ibunya terkejut, bukan Ayu. Ia tidak menyangka Andung bisa sekasar ini. Sementara itu, Andung masih saja berteriak mengusir ibunya. Dengan perasaan hancur, ibu Andung pergi meninggalkan putranya. Hatinya benar-benar kecewa. Ya Tuhan, anakku telah menjadi anak yang durhaka. Tunjukkanlah kekuasaanmu. Tidak lama kemudian, cuaca menjadi mendung disertai badai yang dahsyat. Petir menyambar tubuh Andung. Dalam sekejap berubah menjadi batu. Bentuk batu tersebut seperti bangkai manusia. Akhirnya penduduk menamakan wilayah itu sebagai Gunung Batu Bangkai. Demikian cerita asal-usul tentang Gunung Batu Bangkai dari Kalimantan Selatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.